Pana Islam dengan NIM 13141960 akan mempresentasikan UAS Perencanaan Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Ariel Dayanto. Dari apa itu? Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran besar dalam pengembangan kemampuan akademik dan non-akademik, dan bahkan moral pada siswa yang berada di sekolah di dalamnya, menjadi salah satu ujung tombak bagi perkembangan dan keberlangsungan sebuah negara. Karena itulah, keberadaan sebuah sekolah yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik dalam berbagai aspek mutlak diperlukan bagi segenap anak Indonesia. Ditambah lagi memiliki tujuan pendidikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan salah satu alasan betapa pendidikan yang berkualitas memang berhak diterima oleh setiap pendidikan anak Indonesia. Meskipun demikian, pencapaian kualitas yang diharapkan ini tidak semua sekolah maupun lembaga pendidikan mampu meraihnya. Bahkan secara umum, sistem pendidikan Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan kontinu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan juga dituntut dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dan juga kooperatif di dunia global. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan lulusan yang unggul dalam baik sisi akademis, humanis, hingga moral. Tahap-tahap dalam analisis SWOT. Adapun beberapa tahap dalam melakukan analisis adalah: yang pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman. Secara umum, pada semua komponen sebagai contohnya dalam dunia pendidikan atau perusahaan. Yang kedua, identifikasi kekuatan internal dan peluang eksternal yang dianggap cocok atau layak untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi di langkah pertama. Yang ketiga, lakukan analisis SWOT lanjutan setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks yang hendak dianalisis, misalnya manajemen, perusahaan, atau pendidikan. Yang keempat, rumusan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Yang kelima, tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman, serta membuat sebuah rencana tindakan untuk menanganinya. Analisis SWOT dan implementasi dalam dunia pendidikan. Analisis SWOT diterapkan dalam perusahaan dapat dijadikan referensi dalam dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah lembaga tentunya membutuhkan strategi-strategi agar mampu menyaingi atau mampu berdaya saing dengan lembaga pendidikan lainnya. Artinya bahwa sebuah lembaga pendidikan harus mampu menjual nilai lebih yang tidak ada atau yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian, sebuah lembaga pendidikan harus mampu mengevaluasi jalannya pendidikan selama ini. Salah satu metode dalam pengevaluasian itu adalah menggunakan analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada cara berpikir yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunity dalam dunia pendidikan, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman chart. Dalam dunia pendidikan, analisis SWOT dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan. Banyak hal yang dijumpai baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hal-hal itu dijumpai baik dari faktor internal maupun eksternal. Dengan analisis SWOT, diharapkan lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis hal tersebut untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai lembaga. Bagaimana langkah atau tahap analisis SWOT dalam dunia pendidikan? Yang pertama, faktor kekuatan. Dalam lembaga pendidikan adalah komponen khusus untuk keunggulan lain yang berakibat pada nilai lebih atau keunggulan kooperatif. Lembaga pendidikan itu
Hal ini bisa ditemukan atau ditelisik dari output lembaga pendidikan, misalnya keterampilan atau skill yang disalurkan kepada peserta didik, lulusan terbaik, ataupun kelebihan-kelebihan lainnya yang membuat lembaga tersebut unggul bagi pesaing-pesaing, serta dapat memberikan kepuasan bagi stakeholder ataupun pelanggan, dalam hal ini orang tua, peserta didik, masyarakat, dan bangsa. Contoh keunggulan yakni citra positif lembaga, sumber keuangan yang jelas, loyalitas pengguna, dan kepercayaan berbagai pihak berkepentingan, serta dukungan sarana pendidikan yang memadai. Kelemahan dalam dunia pendidikan pasti memiliki sisi lemahnya. Kelemahan yang ada merupakan hal wajar, dan tinggal saja bagaimana cara meminimalisir atau memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam dunia pendidikan saat ini biasa saja. Dalam sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik, lemahnya kepercayaan masyarakat, tidak sinkronnya hasil lulusan dan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor kelemahan yang harus dibenahi oleh para pengelola lembaga pendidikan antara lain lemahnya sumber daya manusia dalam lembaga pendidik, sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan, kurangnya menangkap peluang. Output lembaga pendidik belum sepenuhnya bersaing dengan output lembaga pendidik lainnya. Peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan, bahkan menjadi formulasi bagi lembaga pendidikan. Formulasi lingkungan misalnya kecenderungan penting yang terjadi di kalangan peserta didik. Identifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian, perubahan dalam keadaan persaingan, dan hubungan dengan penggunaan atau pelanggan lainnya. Ancaman merupakan kebalikan dari peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika ancaman itu tidak segera diatasi, maka akan menjadi sebuah penghalang bagi majunya lembaga pendidikan. Salah satu contoh ancaman dalam dunia pendidikan adalah minat peserta didik yang semakin tahun menurun, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, dan lainnya. Jenis-jenis analisis SWOT. Jenis analisis SWOT terbagi atas dua. Yang pertama, model kuantitatif. Model ini adalah kondisi yang berpasangan antara S, W, serta O dan T. Kondisi berpasangan ini jadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan pasti ada kelemahan, dan dari setiap peluang pasti selalu ada ancaman. Berarti setiap satu rumusan S harus berpasangan dengan W, dan begitu juga O dan T. Setelah dipasangkan, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen. Yang kedua, model kualitatif. Model ini tentunya tidak berbeda dengan model kuantitatif. Perbedaannya hanya terletak pada pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen. Pada model kuantitatif memiliki pasangan subkomponen W dan juga O dan T. Sedangkan pada model kualitatif, hal itu terjadi setiap subkomponen masing-masing berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Kesimpulan dari materi ini adalah dapat dipahami mengenai analisis SWOT terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi atau lembaga, serta peluang dan ancaman di lingkungan eksternalnya. Jika diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka analisis SWOT dapat dipahami sebagai bentuk pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal lembaga pendidikan, serta melihat peluang ancaman lingkungan pendidik itu sendiri. Analisis SWOT dapat digunakan dalam ruang lingkup pendidikan sehingga kita dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai
situasi pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan sebuah visi misi masa depan agar dapat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.